Dan kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Bukan seberapa banyak kami ada lalu Engkau mencapai hidup kami, tapi seberapa hati yang membuka menerima lawatan, maka Engkau ada dan siap menjamah hidup kami. Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan hari hidup kami, dan kami mau selalu bersama-Mu. Kami rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Setiap hati yang terbuka, setiap pribadi yang terbuka untuk menerima lawatan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan hadir dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi hamba-Mu, sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi biarlah kuasa Tuhan yang boleh memberi kekuatan kepada kami semua saat ini. Terima kasih. Segala pikiran yang melayang-layang, hamba berdoa dan hamba tundukkan dalam nama Yesus. Biar pikiran dan hati hanya tertuju kepada-Mu Tuhan saat ini. Amin. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Wah, keren. Saya sangat percaya pagi hari ini saudara diberkati. Pagi hari ini saudara pasti punya semangat yang baru. Amin. Kita katakan, yes, aku ini milik Tuhan. Yes. Sekali lagi, yes, aku ini milik Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Mari kita buka pembacaan kita di dalam Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat 3 dan 6. Yeremia pasal 33 ayat 3 dan 6. Kalau sudah temukan, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin ya. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kita butuh keamanan yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat ini memberi kekuatan kepada kita bahwa di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami dan berada pada satu posisi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Saya tidak mau mengkaji sejauh mana pandemi corona, tetapi saya mau kupas dari sisi kebenaran Allah, apa sikap apa yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Saudara, di dalam pasal 33 ayat pertama, kalau saudara baca, Yeremia itu berada pada satu tekanan, ya. Yeremia itu berada pada satu tekanan di mana dia berada pada satu tembok, yang di mana tembok itu terkepung, saudara. Dia memang betul-betul mengalami tekanan, saudara. Di tengah-tengah dia mengalami tekanan, ayat 3 dikatakan di sana bahwa berseru. Ya, berseru. Saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan butuh kita berseru, saudara. Ya, berseru kepada Tuhan. Jadi bukan berseru kepada dunia, tapi berseru kepada Tuhan, saudara. Yeremia benar-benar mengalami satu tekanan yang luar biasa di sana. Ya, jadi dia berada pada satu pelataran penjagaan yang terkurung menurut ayat 1 dari pasal 33 ini. Dari penjagaan yang terkurung, saudara, di sana dia. Tapi ketika dia terkurung, firman Tuhan datang kepada Yeremia dan memberikan sebuah pengharapan. Berseru kepada apa? Berseru
kepada. Saya kasih contoh seperti seorang istri yang sedang gelisah, khawatir karena mungkin saja keuangannya boleh menipis, tapi ketika disampaikan kepada suami menjawab begini dengan enteng. Lu sih gak mau teriak, gak mau beritahu saya. Ya, di tengah dia mengalami satu kekhawatiran, waduh nanti saya ke pasar nih hanya uang segini, paling belanja hanya seberapa. Begitu dia teriak kepada suaminya, suami berkata, lu sih kenapa lu gak teriakin sama gua? Ya, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Jadi apapun kesulitan kita dan bagaimanapun beratnya hidup dan sulit ini, maka hari ini Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, berseru kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Tindakan seru ini dibalas oleh Allah, dikatakan maka, kata firman Tuhan, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpaham. Semua kita tidak bisa kita mendeteksi apa yang terjadi ke depan. Amin. Tidak bisa kita mendeteksi. Semua kemungkinan pasti terjadi. Tapi bersama Tuhan, semua pasti terjadi itu bisa terpecahkan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Hampir 2 bulan lebih saya meninggalkan kalian. Saya kalau mau pulang bisa saja. Tapi kalau saya pulang, saya pasti di karantina. Dan kalian pasti malu masa gembala kami di karantina. Ya? Tapi saya berusaha untuk melengkapi seluruh surat menyurat terkait dengan kesehatan, baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun lebih tinggi lagi WHO, karena memang ada aplikasinya, dan untuk menemukan aplikasi itu memang rada-rada ribet, ya. Tapi puji Tuhan, semua berjalan dengan sangat baik, dan pada akhirnya saya bisa memiliki aplikasi itu. Dan ketika saya terbang dan turun di Spadio, semua orang di karantina, hanya saya yang lolos. Petugas mengatakan, Bapak boleh keluar dan langsung pulang. Ya, jadi orang bersama Tuhan itu tetap terpecahkan persoalan. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang belum, jangan engkau memaksakan. Ketika engkau paksakan, maka hubunganmu dengan Allah akan bermasalah. Jadi mari kita mau belajar. Kita fokus kepada kebenaran. Yang tidak kau pahami, Allah akan beritahu kepadamu. Tinggal persoalannya, sejauh mana tekanan imanku untuk mempercayai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara tahu, situasi corona ini di mana-mana orang lebih banyak membicarakan corona ketimbang membicarakan kebaikan Tuhan. Hati-hati orang percaya, karena ucapan itu doa. Nah, jangan sampai tergantikan, lalu kita hanya fokus kepada corona, lalu melupakan sumber kekuatan kita. Saya mau katakan buat saudara, di tengah-tengah sulit, tapi di Jakarta itu disemprot, saudara, pakai pembersih kloset itu, disemprot pakai pembersih kloset. Saya bilang, emang lo kira gua nih keramik lalu mau nyemprot pembersih lantai?
Padahal yang dibilang pemerintah itu kan alkohol yang 70% bukan? Yang menyemprotkan ke tubuh manusia kan? Kan SOP-nya itu alkohol 70%. Tapi realita di lapangan kita disemprot menggunakan pembersih lantai dan pembersih kloset. Om bilang sama mereka, emang lu kira gua ini keramik apa? Menyemprot-nyemprot aja. Lalu pemerintah seperti ini kita percaya bahwa mereka adalah mitra Allah. Harusnya kita menggunakan hikmat, lalu kita mengabaikan iman kita bahwa Tuhan memberi garansi kepada orang percaya yang sungguh-sungguh ketika kita berseru, jangankan corona, lebih dari corona pun Tuhan akan beritahu. Amin. Amin. Saudara bisa pahami ya? Jadi jangan sampai keliru. Disemprot pakai pembersih lantai, saudara. Ya? Disemprot. Semua orang diam. Om yang berbicara. Lu menyemprot-nyemprot aja. Emang lu kira gua keramik apa? Main semprot pakai pembersih lantai. Bayangkan, SOP-nya itu alkohol 70% bukan? Tapi di lapangan itu pembersih lantai yang disemprotkan di kita. Lalu seperti ini yang kita percaya. Presiden sudah menggelontorkan anggaran sekitar 600 triliun lebih anggarannya. Lalu ini yang kita dapatkan. Lalu ini gereja berteriak, kan kita harus pakai hikmat, Pak. Kan kita harus pakai pengetahuan, Pak. Kan kita harus pakai ilmu, Pak. Om bilang, bro sadar enggak? Ya, Allah saat ini sedang menambah kapasitas kita. Kita sudah di level iman, bro. Jadi ilmu, pengetahuan, hikmat itu kita udah lewatin. Jadi dari pertama itu kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, baru ilmu, pengetahuan, hikmat, iman. Kita ini udah di level iman. Lalu ketika saudara mengalami kesulitan, ente harus turun menggunakan kacamata pengetahuan. Bisa mengerti maksud saya ya? Kita udah di iman, ketika kau punya kesulitan, engkau disuruh harus menggunakan kacamata hikmat. Gereja sudah terlalu banyak menggunakan hikmat buat Tuhan. Orang percaya situasi corona bukan hal yang baru, karena sudah tertulis semua di dalam kitab suci. Amin. Jadi bagi orang percaya bukan sesuatu yang baru. Kita udah tahu dari dulu. Ngapain saya mengatakan wow? Enggak. Sudah diberitahu bahwa di zaman ini umat percaya memang ditampi ya. Jadi nanti semakin hebat, semakin dahsyat lagi. Tapi sedahsyat-dahsyatnya tantangan itu, pertolongan Tuhan jauh lebih dahsyat di atas segala tangan. Amin. Amin. Ini yang harus ada di dalam hati orang percaya. Masa ketika ada ini, mulai kan kita harus pakai hikmat. Tapi kalau dia bertamu ke tetangga nggak pakai hikmat. Kalau ke gereja, ibadah keluarga katanya nggak boleh keluar. Tapi kalau dia bertamu ke tetangga, malam pun didatangi. Haleluya. Amin. Tapi kalau ibadah kan harus pakai hikmat, Pak. Ingat, Tuhan bilang berseru kepada. Amin. Mari kita tunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, bahwa kita bukan hanya ngomong doang, tapi betul-betul kita ingin melakukan itu. Bahwa hanya berseru loh ya. Tuhan bilang apa? Aku akan menjawab engkau. Bukan hanya menjawab, tapi memberitahu hal-hal yang tidak kau pahami. Dia akan memberitahu dalam hidupmu. Ya. Lalu ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka. Masih kurang apa kita? Apakah masih kurang dari Tuhan?
Apakah masih terbatas dari Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita? Tapi saya bersyukur di tengah-tengah pandemi corona, gereja kita tetap terbuka hari Minggu. Berikan kemuliaan kita. Situasimu, kita harus tetap menggunakan kacamata iman. Gak boleh lagi pakai kacamata yang lain. Kenapa? Karena gereja ini sudah terlalu banyak meminta dispensasi dari Tuhan. Betul nggak, saudara-saudara? Benar ya? Kita tidak mau mendapat terobosan. Kita mutar dengan berbagai macam alasan. Tuhan, kan kakiku sakit. Tuhan, kan lenganku sakit. Tuhan, kan jantungku nggak kuat. Ya? Padahal sebetulnya Tuhan ingin mau mengajari kita supaya pada akhirnya hal-hal semacam itu sudah menjadi gaya hidup kita, sehingga apapun tantangan, apapun persoalan, engkau hanya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini saya melihat di Jakarta orang-orang pendeta kaya, pendeta banyak duit, ketakutan. Kita mau salam pun nggak mau. Haleluya. Malah pendeta kecil yang berani. Satu kali ada satu pendeta besar orang bilang begini, Pak takut ya, Bapak takut mati ya, takut harta Bapak hilang kemana-mana ya. Sebelum corona Bapak bicara iman, bicara pengharapan, begitu corona Bapak justru mengkarantina diri. Lalu di mana? Nah kalau memang kita mati dengan corona, ya udah kita percaya bahwa itu jalan Tuhan. Kenapa? Karena kematian bagi orang percaya adalah indah, bukan sesuatu yang ditakut-takuti. Selesai kan? Mau apa lagi? Mau capek-capek, mau susah-susah di dunia. Kalau saya bilang, kalau cuma saya memang kalau corona ini jangan saya takut mati. Kalau saya mati nggak ada yang datang. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Tuhan pasti menutup semua, dan Tuhan akan memberikan kesaksian kepada orang banyak bahwa kita benar-benar menyembah Dia. Itu, ya, itu satu. Yang kedua, ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka jangan sampai engkau melihat situasimu, jangan engkau melihat kiri dan kananmu. Perhatikan ayat pertama dalam pasal 33 ya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia terkurung di pelataran penjagaan itu. Yang namanya penjagaan itu pasti ada tentara. Yang namanya tentara pasti punya pedang dan punya senjata. Dan Yeremia ada di tengah-tengah itu, saudara. Kira-kira gimana situasi? Yeremia dia berani berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan datang katakan, berserulah kepada maka aku akan menjawab. Ya, firman Tuhan berkata, berserulah maka aku akan menjawab. Katakan kanan kiri, mari belajar selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Ya? Jadi jangan selalu berseru kepada suami, jangan selalu berseru kepada istri, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab persoalan. Ya, maka Tuhan akan menjawab persoalan. Jadi berarti saudara sudah menemukan satu rahasia hari ini bahwa berseru kepada Tuhan. Karena kalau berseru kepada suami kan terbatas. Tapi kalau berseru kepada Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Dan Dia selalu ada di samping kita. Ada yang bilang begini Pak, katanya Pak Gamelan tidak ada. Kalau ada yang cepat GB, Natuna yang meninggal bagaimana? Oh saya bilang dalam nama Yesus, cepat GB, Natuna semuanya baik-baik. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berharap di
Lihat ayat hari ini, coba kalian lihat ayat-ayat pembacaan kita, saudara. Berseru. Apa sih yang susah? Tuhan nggak suruh, lu ke hutan lalu pikul. Setelah itu kau berikan kepada. Bukan itu. Tapi Tuhan bilang berseru. Apa sih yang susah sebetulnya? Hari-hari ini melihat memang wilayah kita sepi. Mungkin mungkin suasana hujan jadi dingin mungkin kira-kira. Jadi sepi benar-benar. Ini kan membuktikan berarti semua terlelap. Padahal Tuhan bilang diri kita berseru kepada Tuhan. Kenapa? Kepada suami terbatas, kepada istri terbatas, apalagi kepada orang-orang dekat kita. Itu sangat terbatas. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, apa janji Tuhan? Dia akan memberitahu hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pahami. Itu dia beritahu. Saudara. Amin, saudara ya. Ya. Jadi ada satu kata di situ, kenapa yang tidak terpahami? Nah, di dalam bahasa, tingkatan bahasa paham itu ada memang 3 fase ya. Jadi tahu, mengerti, dan pahami. Saya mau jabarkan baik-baik ya. Tahu, mengerti, dan pahami. Ingat, tahu itu belum tentu mengerti. Saya ulangi, tahu itu belum tentu mengerti. Dan mengerti belum tentu memahami. Tapi kalau memahami, dia pasti mengerti dan dia pasti tahu. Amin. Makanya kita mengambil langsung fase yang ketiga, yang tidak terpahami. Jadi ketika engkau pada tingkatan itu, maka engkau sudah harus memahami apa yang menjadi keinginan Allah yang harus engkau lakukan. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak mengatakan engkau tahu dan engkau mengerti, tapi kalau engkau tidak pahami, itu yang Tuhan beritahu, supaya engkau tahu dan engkau mengerti dalam hidup ini. Hal utama apa yang engkau lakukan? Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Allah, itu dia tidak pernah melihat di sekelilingnya. Dia tidak pernah melihat, tetapi dia fokus dengan imannya kepada Tuhan. Ingat ya, orang yang sungguh-sungguh itu tidak pernah terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Dia tidak akan pernah terpengaruh, saudara. Ya? Saya sudah hampir 2 bulan sakit di sini, sakitnya minta ampun, saudara. Nggak tak gubris, hilang sendiri. Amin. Nggak tak gubris. Coba kalau tak gubris ini, bawa ke dokter segala macam, wah, nggak tak gubris. Kalau sakit betul-betul ini, nggak tak gubris. Tak lihat pun nggak, hilang dia. Ya? Jadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu dia tidak akan pernah melihat apa yang ada di sekitarnya, apalagi melihat tentang hal-hal yang ada di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah melihat itu, saudara. Kenapa? Karena dia percaya Tuhannya jauh lebih besar dari apa yang dia miliki. Amin. Coba saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab. Abraham, dia berani mempersembahkan anaknya. Tuhan sediakan. Musa, dia tinggalkan sanak saudaranya. Tuhan sediakan. Lalu apa yang saudara takutkan mengikuti Tuhan? Jadi mari kita belajar bersama-sama supaya hidup kita ini terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Di situasi sekarang ini adalah saatnya kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan melihat keadaanmu. Kalau saudara melihat keadaanmu, saudara tidak akan pernah bisa melangkah untuk melakukan terobosan.
di dalam imanmu untuk mengikuti Tuhan. Karena saudara akan terbatas dengan kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu, sehingga saudara tidak bisa melangkah. Ya. Iblis itu pintar, dia akan selalu melihat, dia akan selalu mengejar kamu untuk membuat engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena iblis itu paling takut yang namanya menyembah. Ya. Coba saudara perhatikan, iblis itu begitu di zaman Herodes itu apa? Bayi yang usia berapa bulan itu kan dibunuh. Ya? Dibunuh. Jadi iblis tahu sang juru selamat itu udah mati. Dan iblis tahu di mana? Ketika 33 tahun Yesus dibaptis di Sungai Yordan, baru di sana iblis tahu rupanya dia masih ada. Kenapa? Karena suara dari surga turun. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis baru tahu di situ rupanya masih hidup ini. Dan iblis langsung bawa dia. Pencobaan yang ketiga, ayat firman Tuhan berkata, dia dibawa ke bumbungan bait Allah. Perhatikan baik-baik kalimatnya di sana. Dia bawa di bumbungan bait Allah dan iblis memperlihatkan semua kekayaannya. Karena memang dunia ini dia sudah kuasai. Hanya satu kata yang dia minta. Jika engkau sujud menyembah kepada. Jika engkau sujud menyembah kepadaku, semua yang engkau lihat akan kuberikan kepadamu. Tapi apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Wow, luar biasa. Nah, jadi iblis ini yang mau mengikat kita supaya kita mau menyembah dia. Dia minta disembah. Jika engkau menyembah, akan kuberikan semua. Jadi hati-hati. Ini beda-beda tipis nih. Ya, jangan engkau mengalahkan kesisanmu. Jangan engkau mengalahkan keberhasilanmu. Jangan engkau mengalahkan keuanganmu. Karena bisa saja di sana iblis punya tipu muslihat untuk mengalihkan kepercayaan. Tetap kembali kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Oleh sebab itu Yeremia mengingatkan kepada kita pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk meyakini dengan iman kita bahwa kita menyembah kepada Allah yang benar, dan kita adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga kita selalu berseru kepadanya, dan Tuhan akan memberitahu hal-hal yang besar dalam hidup. Saudara mau menerima sesuatu yang besar dari Tuhan? Amin. Belajar berseru kepada Tuhan. Terima kasih Pak Supri boleh bersama kami 2 malam di sini sehingga sejak pagi. Pak Supri juga ikut bersama-sama 2 pagi, dan itu luar biasa. Dan mudah-mudahan Pak Supri baru yang bisa datang, sekalipun tertatih-tatih di dalam kesenyapan ketiduran, tapi dia bisa datang ke gereja untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi, bermain musik, mari berdoa. Tuhan Engkau ajaib. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau ajaib. Mari siapkan hati dan kita berdoa, kita menyembah, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya segala kekhawatiran kita, kebimbangan kita, Tuhan bisa menjawab itu dan dia memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita. Tuhan Engkau ajaib. Sama Tuhan Engkau
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sini yang bantu ke depan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Musik mengiringi saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan terlalu tahu dan memahami situasi yang kau alami saat ini. Karena Dia adalah Allah yang peduli, Dia sungguh memahami kondisi hidupmu. Apa yang kau alami hari-hari ini, Tuhan jauh lebih memahami itu. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan hanya ingin mau buka hatimu dan undang Dia hadir dalam hidupmu. Dan biarlah kau berseru kepadanya. Nyatakan pergumulan-pergumulan, nyatakan kesulitan-kesulitan, nyatakan segala bentuk sakit penyakitmu, nyatakan apa yang menjadi kekhawatiranmu dalam hidupmu. Maka janji firman Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Tuhan akan memberitahu hal-hal yang besar dalam hidupmu yang tidak engkau pahami. Itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kuatkan imanmu dan sandarkanlah hidupmu kepada Dia. Menentukanmu, Yesus sanggup memperbaiki ekonomi dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, kesulitan-kesulitan yang berat tidak akan mampu menguasai, karena kuasa Tuhan akan membungkus kita dan kita menjadi pemenang. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara jika hari ini saudara datang ini membawa sakit penyakit apapun yang saudara alami, pegang dengan tangan kanan dengan iman kepada Yesus. Maka Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saya berdoa buat saudara, memberi surga hamba berdoa bagi setiap umat yang datang yang membawa sakit penyakit apapun yang mereka bawa, penyakit ringan, penyakit kronis. Bapak hamba berdoa, ulurkan tangan yang penuh kuasa dan ajaib, jamah
angkat, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuh sehingga di saat mereka merasakan kuasa dahsyat Allah menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa mungkin jemaat yang tidak hadir dari mungkin karena sakit. Kami berdoa dari ruangan ini, biar kuasa Tuhan menjamah dan mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan budaya ini dalam nama Yesus. Sembuh. Demikian juga jika hari-hari ini engkau tidak pernah jauh dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapa, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan keuangan mereka dalam nama Yesus. Lewat aktivitas dan lewat usaha yang mereka lakukan, Tuhan turun bekerja supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang di pandemi corona ini Tuhan. Bapa, ulurkan tangan-Mu dan selamatkan bangsa kami, selamatkan provinsi kami, selamatkan kota kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Demikian juga hamba berdoa buat pembangunan baru GBI Natuna. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jamaah Tuhan berkati setiap donatur-donatur yang Tuhan persiapkan, supaya mereka tetap dikubur dengan janjinya, dan semua itu terrealisasi oleh karena campur tangan Tuhan di tempat ini, dan biarlah semua itu hormat dan kemuliaan Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan kuasa. Demikian juga hamba berdoa buat pertumbuhan dan perkembangan pelayanan di tempat ini. Engkau pakai mulai dari gembala, pengurus gereja, dan seluruh yang melayani Tuhan pakai untuk terus maju dan melangkah mengembangkan pelayanan ini sampai Tuhan Yesus datang kalian kembali. Kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan, perlabakan jiwa-jiwa baru, kursi-kursi yang Tuhan kami bawa. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru dalam nama Yesus, sehingga kami akan melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak jiwa yang haus datang ke tempat ini untuk menyembah. Serahkan pelayanan dalam tangan kuasa. Tetangga kiri kanan muka belakang juga Tuhan jangan Tuhan sertai, supaya hidup mereka diberkati dan mereka boleh menemukan dan mengenal Engkau secara pribadi. Dalam nama Yesus, hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa. Inilah doa kami yang kami serahkan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu.